Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Selamat datang, Tuan Muda kelima. Kenapa kamu baru datang sekarang? Aku telah menunggumu, ucap salah satu dari beberapa pemuda. Mereka berjalan ke arahnya dengan gembira, jelas dari kelompok yang sama dan mereka sepertinya sering nongkrong bersama. Tawarannya belum dimulai, kan? Kenapa kamu terburu-buru? Ayo, masuk, ku dengar ada barang bagus kali ini, ucap Tuan Muda kelima tersenyum. Tangannya meremas pantat gagah kedua wanita di sampingnya, membuat mereka cemberut malu-malu. Kedua wanita ini terlihat berbeda dari 3 hari yang lalu. Kamu cepat, ucap seorang pria muda. Dia menyeringai sambil mengamati dua wanita di samping Tuan Muda kelima. Tuan Muda Van, wanita itu seperti pakaian. Kita harus menggantinya setiap kali kita tidak ingin memakainya lagi. Anda sangat hemat. Anda tidak mengganti pakaian Anda bahkan setelah beberapa hari. Hei, kamu beruntung mengikuti Tuan Muda Van, ucap pemuda itu. Tuan Muda kelima memandang wanita di samping pemuda itu. Wanita itu cantik dengan tampilan dunia lain yang luar biasa. Dia tinggi dan ramping dengan keanggunan yang halus. Dia tampaknya tidak peduli dengan segalanya, tetapi pesonanya benar-benar hebat. Dia berdiri dengan tenang di samping pemuda itu seperti teratai salju. Wanita itu tetap diam seperti yang biasa dilakukan oleh Tuan Muda kelima. Dia berkomentar bahwa itu tidak menarik dan kemudian memasuki rumah lelang. King Sui berdiri di garis samping untuk sementara waktu. Banyak orang masuk satu demi satu. Masing-masing dari mereka adalah pria dengan status dan identitas tinggi. Mereka adalah anggota keluarga kerajaan, bangsawan, atau menteri. Tidak diragukan lagi, beberapa berasal dari beberapa klan dan kekuatan besar. Setelah beberapa saat, pelayan muda itu bergegas, diikuti oleh seorang pria paruh baya. Tuan, ini eksekutif Liu kami. Dia ingin berbicara denganmu. Hai, eksekutif Liu. Saya King Sui. Tuan King, kami telah melihat item Anda dan itu bagus. Bagaimana kalau kita bicara di sana? Kursi di tempat pelelangan sudah siap. Kami akan membawamu sebelum penawaran dimulai, kata pria itu sambil tersenyum. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Mengikuti eksekutif Liu ini ke rumah lelang, pria itu langsung berkata, Tuan, kami sangat menyukai barang-barang Anda, terutama pil Anda. Saya ingin tahu apakah Anda ingin melelangnya, atau jika kamu menyukainya, kamu bisa langsung membelinya dan aku akan menahan diri untuk tidak melelangnya. Ini pas karena saya kekurangan uang untuk menawar, ucap King Sui tersenyum. Dunia para prajurit tidak menggunakan emas dan perak sebagai uang karena mereka tidak berarti bagi mereka. Prajurit yang kuat tidak pernah kekurangan uang sebanyak itu. Di dunia prajurit, giok emas khusus digunakan sebagai uang. Item ini penuh dengan perasaan spiritual. Itu bisa mempercepat pelatihan dan digunakan secara luas. King Sui memiliki beberapa batu giok emas, tetapi dia takut dia tidak mampu membeli beberapa barang bagus. Karenanya, dia menjual pil obat ke rumah lelang. Ini bagus. Saya ucapkan terima kasih atas nama pemiliknya. Kami akan menawarkan 50 juta giok emas, bagaimana dengan itu? Pria itu menawarkan. Batu giok emas dihargai berkali-kali. Itu dinilai berdasarkan kandungan rasa spiritual dalam sepotong batu giok emas. King Sui tahu nilai dan daya beli giok emas di sini, dan 50 juta adalah jumlah yang bagus. Harga yang ditawarkan benar-benar masuk akal. Dia mengira harganya sama jika dia melelangnya. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, oke. Ada satu hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Jika saya memiliki uang yang tidak mencukupi selama pelelangan, dapatkah Anda membantu saya menghasilkan jumlah yang hilang? Saya akan membayar dengan barang saya. Saya jamin Anda akan puas.
ucap King Sui tersenyum. Sama sekali tidak masalah. King Sui memasuki rumah lelang. Di dalamnya ada ruang tertutup. Hanya orang-orang terkemuka yang dapat menikmati hak istimewa tersebut. Rumah lelang itu didekorasi dengan megah, berkilau emas. Ada bonbis saat memasuki pintu utama. Ini adalah binatang pertempuran kuno. Namun, yang tersisa hanya kerangka itu sekarang. Awalnya, King Sui mengira itu adalah patung binatang iblis yang diukir, tetapi dia baru menyadari bahwa itu adalah binatang iblis yang nyata tanpa daging dan kulitnya. Itu sangat lengkap dengan kerangka yang tersisa. Aula besar itu ramai dan ramai saat itu. Setidaknya ada 10.000 pria berdiri dalam setengah lingkaran, mengelilingi panggung depan. Disitulah letak juru lelang. Ada banyak kamar di lantai 2 dan hanya orang-orang terkemuka yang memenuhi syarat untuk memasuki kamar. King Sui mengeluarkan pil pemeliharaan konstitusi. Dia pikir itu adalah barang yang relatif bagus. Dia tahu bahwa barang ini adalah barang yang sangat berharga di luar. Pemeliharaan konstitusi dan pembersihan kotoran adalah yang paling penting dalam kultivasi seorang pejuang. Pembersihan kotoran dapat menghilangkan racun tubuh dan membuat tubuh lebih bersih. Ini meningkatkan konstitusi dan bakat tubuh, membuat pelatihan lebih cepat dan kekuatan lebih tinggi. Itu bisa memotong sebagian dari penyakit dan kontaminan yang tersembunyi dari pelatih. Jumlah eliminasi tergantung pada sejauh mana pembersihan kotoran. Sementara itu, pembinaan konstitusi menstabilkan fondasi dan menghangatkan meridian. Melalui pengasuhan, origin Ki menjadi lebih murni dan lebih kuat. Fondasi pelatih adalah yang paling krusial, sama seperti fondasi gedung pencakar langit yang merupakan bagian terpenting. Kalau tidak, itu tidak akan pernah bisa berdiri tegak. Hal yang sama diterapkan pada seorang pejuang. Yayasan menentukan sejauh mana pelatihan. Jika fondasinya tidak stabil, pertumbuhan seorang pria berbakat cepat atau lambat akan terhenti. Dengan demikian, pemeliharaan konstitusi dan pembersihan kotoran adalah wajib. King Sui tahu bahwa botol pil pemeliharaan konstitusi ini akan dijual dengan harga tinggi. Tawaran rumah lelang itu tinggi, tapi mereka tidak rugi. Mereka bahkan menghasilkan banyak uang darinya. Pada saat ini, seorang penatua dan seorang wanita cantik berjalan ke atas panggung. Pelelangan tidak akan pernah berjalan tanpa seorang wanita. Wanita itu dewasa, mengenakan jubah merah memeluk tubuh, yang menggambarkan sosoknya yang indah dengan sempurna. Pinggangnya yang kurus dan pantatnya yang bundar sedang mencari masalah. Dua gunung di dadanya sangat bulat dan megah. Banyak orang ngiler melihat sosoknya yang memikat. Rumah lelang Lan City memiliki latar belakang yang kuat. Jika tidak, banyak orang akan berencana untuk mendapatkan wanita ini. Wanita itu memiliki wajah yang menawan dan menggoda. Dia dewasa dan mengundang. Ini adalah wanita yang bisa menyalakan api batin Anda secara instan. Dia bisa merayu Anda dengan satu tampilan atau gerakan kecil. Ini adalah keindahan yang abadi. King Sui juga memperhatikan sisi lain dari dirinya. Kekuatan wanita ini mirip dengan Qiyang, sekitar 1,5 triliun dao. Tanpa teknik penglihatan surgawi, King Sui tidak akan pernah tahu kekuatan wanita ini. Tetua itu biasa dengan kekuatannya di level Martial King. Dia tampak ramah dan montok, matanya yang kecil penuh dengan senyuman. Saat itu, dia berdiri di panggung pelelangan dan membungkuk ke sekelilingnya. Selamat datang di rumah lelang kota Lan. Saya akan melewatkan aturan karena saya tahu tidak ada yang mau mendengarkannya. Kali ini, kami memiliki beberapa item bagus. Semuanya, harap menantikan untuk bertemu mereka. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat item pertama. Tetua yang gemuk itu memberi isyarat tangan. Seorang wanita berjalan dari belakang panggung, memegang benda seperti piring yang ditutupi kain merah. Dia meletakkannya di atas meja lelang. Penatua mengungkapkan kain itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu adalah kulit binatang terlipat yang berukuran sekitar lebih dari 10 meter persegi ketika dibuka. Ini adalah kulit Void Wolf. Semua orang tahu tentang Void Wolf, bukan?
Itu bisa membuat lompatan ke langit. Pakaian yang terbuat dari kulitnya bisa membuat seseorang tidak terlihat. Lebih jauh lagi, seseorang dapat melarikan diri dari lokasi sekarang sekaligus dengan ini. Ini adalah barang yang bagus dan menyelamatkan hidup. Kulit Void Wolf ini sekitar 10 meter, lebih dari cukup untuk membuat jubah. Tawaran dimulai dari 20 juta giok emas. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. Tawarannya dimulai sekarang. Penatua menjelaskan sekaligus. 30 juta giok emas. Begitu Penatua menyelesaikan kalimatnya, seseorang mulai dengan 30 juta giok emas. King Sui bingung dengan berapa banyak pria kaya yang ada. Dia hanya memiliki 60 juta giok emas sekarang dan dia awalnya memiliki 10 juta di antaranya. Awalnya, dia mengira dia dianggap seorang jutawan, tetapi sekarang dia disadarkan bahwa dia miskin jika dibandingkan dengan orang lain yang hadir. 32 juta. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya berkata, 40 juta, kata pria pertama lagi. Pria ini adalah yang dilihat King Sui di pintu masuk. Dia adalah Tuan Muda Fan. Pria paruh baya itu membuat gerakan mengepal. Dia menghentikan penawarannya. 40 juta sekali, 40 juta 2 kali, 40 juta 3 kali, kesepakatan. Selamat kepada pria ini karena telah mendapatkan kulit serigala Void. Sekarang, Anda dapat melakukan pembayaran di belakang. Kamu juga bisa pergi setelah pelelangan selesai, si tetua tersenyum. Baiklah, pindah ke item kedua sekarang. Item ini sedikit spesial jadi perhatikan baik-baik. Kemudian, sekali lagi, seorang pramusaji memegang hidangan dan naik ke atas panggung. Itu juga ditutupi dengan kain merah. Penatua menarik kain merah itu, menampilkan pagoda kecil kepada penonton. King Sui ternganga. Bukankah itu pagoda harta karun? Kami tidak tahu barang ini dan penggunaannya, tapi klien saya mendesak saya untuk melelangnya. Rumah lelang kami akan memasang beberapa barang aneh untuk dilelang juga. Plus, klien memiliki beberapa item lain untuk dijual. Ini hanya bonus. Tawaran mulai dari 100.000, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 5.000. Mereka yang tertarik, Anda dapat mulai sekarang, kata sesepuh sambil tersenyum. King Sui pasti mengerti ini. Meskipun dia tidak tahu tentang penggunaannya, item ini pasti harta paling berharga dan dia tidak boleh melewatkannya. 105.000. King Sui mengajukan tawaran. Dia terdengar lesu seolah dia tidak terlalu tertarik. 105.000, apakah ada harga yang lebih tinggi? Pelelang melanjutkan. 105.000 sekali, 105.000 2 kali, 105.000. 200.000. Pada saat itu, suara lain terdengar. Jantung King Sui berdetak kencang. Siapa itu? Mungkinkah dia juga mengetahui nilai dari pagoda kecil ini? Jika yang lain benar-benar tahu kegunaan pagoda kecil ini, dia bahkan tidak bisa mendapatkannya dengan 10 juta giok emas. King Sui bukanlah orang yang hemat. Dia akan membelinya tanpa ragu jika dia memiliki 10 juta. Lagi pula, barang semacam ini sebenarnya sangat berharga. Bahkan batu giok emas tidak bisa dibandingkan dengannya. King Sui memandang orang itu. Itu, yang mengejutkan, Tuan Muda kelima. King Sui merasa tidak bisa berkata-kata, tetapi dia mengatakannya, 500.000. Penonton mulai berdiskusi. Pagoda kecil ini jelas tidak menarik dan tidak berguna, tetapi ada orang bodoh yang menawarinya. Sungguh pemborosan. Tuan Muda kelima, sepertinya seseorang sedang bertengkar dengan Anda. Seorang pria muda tertawa. Ini adalah lelang. Jelas bahwa itu hanya menarik dengan beberapa kompetisi. 1 juta. Tuan Muda kelima menggandakan harga. King Sui tidak berharap untuk melawan bangsawan itu pada saat kedatangannya. Tetap saja, dia tidak mundur. 5 juta. Huff, banyak orang menarik napas dingin. Sungguh orang kaya yang bodoh. Siapa ini? Apakah dia tidak tahu bahwa dia menentang Tuan Muda kelima? Kata seorang penonton. Dia terdengar sangat senang. Tuan Muda kelima yang terkasih, siapakah anak konyol itu? Dia tidak menganggapmu serius.
Seorang wanita di samping tuan muda kelima terkekeh. Lupakan, saya tidak menginginkannya lagi. Benda ini bahkan tidak terlihat bagus. Mari kita tidak memperjuangkannya. Pria ini mungkin hanya ingin membuat tuan muda membelanjakan lebih banyak. Dia tahu Anda tidak akan membiarkannya pergi. Mari kita tidak memperjuangkannya dan biarkan dia menjadi orang yang menghabiskan banyak uang. Tidak ada artinya bertarung di sini dan ada lebih banyak item hebat berikutnya. Kami tidak perlu menyia-nyiakannya di sini. Wanita lain berkata dengan lembut. Kakak perempuan, kamu sangat baik. Tuan muda sangat memanjakan Anda. Saya sangat baik juga. Wanita sebelumnya memeluk tuan muda kelima dan berkata dengan suara membujuk. Oke, mari kita dengarkan Yuaner. Gadis kecil, lain kali belajarlah dari Yuaner. 5 juta sekali, 5 juta 2 kali, 5 juta 3 kali, kesepakatan. Selamat kepada pria ini karena telah memenangkan pagoda kecil ini. Tuan muda kelima menyerah. Itu adalah sesuatu yang tidak terduga dan langka, tapi pria di ruangan itu mungkin mendapat masalah. Tuan muda kelima menyerah. Itu adalah sesuatu yang tidak terduga dan langka, tapi pria di ruangan itu mungkin mendapat masalah. Memang, sudah lama sekali sejak seseorang melawan tuan muda kelima seperti ini. Menarik, di sisi lain, King Sui tidak peduli dengan obrolan itu. Dia tidak takut pada siapapun di domain Raja Iblis, apalagi kota Bailan. Setelah beberapa saat, seorang pelayan mengirim pagoda kecil itu ke King Sui. King Sui menempatkan uang itu di rumah lelang sebelumnya, jadi mereka akan mengurangi harganya. Pagoda harta karun nasib surgawi kekerasan dan ketahanan. Setelah memilikinya, seseorang akan menggandakan kekuatan serangan dan ketahanan mereka. Penjelasannya singkat, tetapi King Sui sangat terkejut dan langsung membelinya. Energi kuat terbentuk di dalam tubuh King Sui. Kekuatan menyerang selalu menjadi kelemahan King Sui, tetapi sekarang telah sangat meningkat. Meskipun itu masih belum cukup, itu akan menakutkan dalam tinju naga berserk. King Sui merasa teknik tinju ini semakin penting sekarang. Itu adalah kemampuan teknik mimikri 9 hewan yang hanya bisa dimanfaatkan King Sui ke tingkat yang menakutkan. Tinju naga berserk saat ini bisa mencapai 4.000 triliun dao. King Sui hanya memiliki kurang dari 5.000 triliun dao sekarang, termasuk pertahanan, battle guard halo dan formasi. Serangan ini dianggap sangat kuat, tetapi hanya terbatas pada tinju naga berserk. Yang lain masih agak lemah, tetapi King Sui percaya bahwa mereka akan menyusul suatu hari nanti. Pagoda harta karun semacam ini hanya meningkatkan kekuatan serangan terakhir dan tidak berpengaruh pada pertahanan King Sui. Namun demikian, daya tahan menjadi 2 kali lipat dan itu luar biasa. Itu tentang kekuatan abadi yang terkait dengan tubuh. Item itu sangat berharga dengan harga 5 juta. Dia puas mendapatkannya dengan uang sejumlah ini. Dia bertekad untuk mendapatkan item ini terlepas dari harga akhirnya. Saat ini, item ketiga terungkap di tahap lelang. Ini adalah pedang harta karun. Dikatakan telah dimiliki oleh seorang suci di zaman kuno. Meski mengalami kerusakan ringan, masih dianggap magis. Anda bisa melihat-lihat dulu. Juru lelang tua itu menjelaskan. Kemudian, wanita berbaju merah memikat membawa pedang ini dan mulai membiarkan orang banyak mengamatinya. Yang pasti, mereka mulai dengan orang-orang di ruangan itu. Wanita ini terlalu menggoda dan memikat, tapi dia juga wanita berduri. Beng! Seorang pria gemuk terlempar keluar dari kamar dan jatuh ke aula lantai pertama. Wanita yang memikat hanya mengatakan satu kalimat, pergilah. Pria bebal, dia mungkin ingin memanfaatkannya. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang telah melakukan hal yang persis sama. Seorang pria muda berkata sambil tersenyum. 135. Seorang pria terdengar serius. Haha, kamu lebih baik dalam jumlah. Tentu saja Anda akan mengingat ini, Tuan Muda Chu. Segera setelah itu, wanita itu mendekati King Sui sambil memegang pedang. King Sui bertanya-tanya tentang identitasnya dan mengapa dia bekerja di sini, tetapi itu hanya cocok untuk seseorang yang memiliki kekuatannya.
Angin sepoi-sepoi terasa. Itu bukanlah aroma yang berat atau ringan, tapi itu menggoda. Ini adalah aroma yang kuat, membuat orang mudah kehilangan kendali. Tuan, silakan lihat. Wanita itu membawa pedang itu lebih dekat ke King Sui. Suaranya memikat dan menggoda. Itu lembut dan menggoda jiwa seseorang. Maaf sudah merepotkanmu. Itu tugas saya untuk melakukannya. King Sui tersenyum dan melihat pedang yang usang dan polos ini. Itu berat dan tebal, dengan panjang 4 meter dan lebar 2 inci. Itu tidak besar atau kecil. Senjata ini hebat dari apa yang ditemukan King Sui dengan teknik penglihatan surgawi. Itu lebih lemah dari God Striking Whip. Keduanya rusak tetapi ada perbedaan besar. Namun, itu memenuhi syarat sebagai senjata ilahi. Selain itu, dia tidak harus memiliki senjata ini. King Sui mengangguk, menyiratkan bahwa dia sudah selesai. Dia akan menawar untuk itu jika memungkinkan, tetapi melihat bagaimana barang semacam ini paling populer, itu mungkin tidak realistis. Setelah beberapa lama, juru lelang lama berkata, mulai dari 40 juta, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 8 juta. Tawaran dimulai sekarang. King Sui bingung karena tawaran terendah adalah 40 juta. Pedang ini mungkin akan melebihi 100 juta. 80 juta. Segera, seorang pria berkata, "Ini Menteri Jin." Seseorang berteriak. King Sui tidak tahu tentang Menteri Jin, tetapi pria itu tampak karismatik di usia parubaya. Mengenakan jubah emas, matanya penuh semangat, memberikan rasa keganasan. Ini adalah pria yang kuat, dan pria dengan status yang kuat. Menteri Jin menyiratkan tekadnya untuk mendapatkan barang itu sehingga orang lain akan menyerah padanya. Juga, dia menunjukkan ketulusannya dengan melipat gandakan harga. 100 juta. Seorang pria yang mengenakan jubah putih dan juga terlihat agak tua berkata, "Haha, aku tahu Menteri Bai akan menonjol. Keduanya telah berjuang selama bertahun-tahun. Dia akan menaikkan harga bahkan jika dia tidak bisa menang melawan Menteri Jin," seseorang berkata sambil tertawa seketika. Ternyata semua orang sudah tidak asing lagi dengan kedua pria ini. Itu telah melanggar 100 juta. Barang yang bagus. Sayang sekali kami tidak bisa bersaing, seorang pria mendesah dan berkata. King Sui ternganga karena terkejut. Item ini benar-benar bisa menghasilkan banyak uang. Saat itu, juru lelang lama di atas panggung mengatakan sesuatu. "Saya minta maaf karena baru saja diberitahu." Penjual mengatakan bahwa dia tidak akan menukar barang ini dengan uang lagi. Dia menginginkan pil atau resep yang memperpanjang hidup. Seharusnya tidak lebih rendah dari 50 tahun. Mendengar kata-katanya, banyak orang tercengang. 50 tahun, itu bukanlah angka yang kecil. Selain itu, pil memperpanjang hidup adalah yang paling berharga. Pada saat itu, King Sui memanggil pelayan untuk mendapatkan sebotol pil umur. Secara bersamaan, banyak orang memberikan resep atau pil mereka kepada pelayan. King Sui akhirnya mendapatkan pedang itu. Ia bahkan tidak memiliki nama. King Sui melemparkannya ke alam valet jadi immortal tanpa ragu-ragu. Jika yang lain tidak bisa memanfaatkannya, dia akan menggunakan 100 treasure chest. Menteri Jin dan Menteri Bai menatap King Sui dengan pikiran yang tidak diketahui. Dari mana pemuda itu berasal? Pria yang sangat murah hati, dia tidak takut menyinggung Tuan Muda Kelima atau Menteri Jin dan Menteri Bai. Pria ini tidak sederhana. Untuk dapat menawarkan pil yang memperpanjang hidup, itu bukanlah jumlah yang kecil. 10 item berikutnya tidak menarik minat King Sui, tetapi yang lainnya memiliki persaingan yang hebat. Dia hampir tertidur. Kali ini, barang yang dibawa ke atas panggung agak besar. King Sui melirik dan tertawa sendiri. Itu mengejutkan batu senjata ilahi. Divine Weapon Stone, item magis yang mampu meningkatkan kualitas senjata. Namun, itu membutuhkan pandai besi yang sangat hebat. Karena itu, seseorang harus sangat berhati-hati. Jika tidak, dia akan kehilangan senjatanya karena kesalahan. Ada sedikit kemungkinan bahwa setelah digunakan, senjata itu pada dasarnya akan rusak.
Namun, orang akan bertaruh selama ada peluang karena ketika berhasil, keuntungannya jelas. King Sui tidak akan menggunakan batu senjata ilahi untuk meningkatkan level senjata. Pedang terbang senjata ilahi belum mencapai level lengkap. Jika dia bisa, dia akan meningkatkannya terlebih dahulu. Mulai dari 5 juta, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 600.000. 8 juta. Orang yang memulai adalah Tuan Muda kelima. King Sui menyeringai tanpa suara begitu dia melihat Tuan Muda kelima. Sepertinya dia harus menjalani pertarungan sengit dengan pria ini hari ini. King Sui tidak segera menjawab. Dia mengira seseorang akan keluar untuk bersaing. Lebih banyak lebih meriah. 10 juta. Menteri Jin berteriak. 12 juta. Itu juga terjadi seketika. Tidak apa-apa meninggalkan item ini. Hal-hal hebat tidak akan terdepresiasi. Penggunaannya luas dan efeknya luar biasa. Sayangnya, risiko kegagalannya terlalu tinggi. Batu senjata ilahi ini sangat besar dan yang terpenting, kualitasnya bagus. Wajar jika King Sui menginginkannya juga. Dalam waktu singkat, harganya menjadi 12 juta. 13 juta. Kali ini Tuan Muda kelima berbicara lagi. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun kali ini. Sementara batu senjata ilahi bagus, tingkat kegagalannya terlalu tinggi. Begitu gagal, senjata atau baju besi akan hilang. Item yang buruk tidak perlu ditingkatkan dan item bagus yang tidak tahan hilang. Batu senjata ilahi memiliki nilai yang kecil tetapi dengan tingkat kegagalan yang tinggi. Masih ada beberapa item yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan. Setelah berhasil, itu bisa membawa senjata atau baju besi ke level lain. Tingkat yang satu itu sangat penting. Karenanya, beberapa orang akan memperjuangkannya. Ada banyak yang mampu membelinya, tetapi banyak dari mereka berhenti mempersembahkan ketika Tuan Muda kelima berbicara lagi. Sekarang banyak yang menyadari bahwa Tuan Muda kelima kesal, mereka mengira mereka akan dibenci oleh Tuan Muda kelima jika dia kalah dalam penawaran lagi. Tuan Muda kelima Adipati yang merupakan kekuatan terbesar di kota Bailan. Oleh karena itu, banyak orang menyerah karena tidak perlu menyinggung perasaannya hanya untuk batu senjata ilahi. 13 juta sekali, 13 juta dua kali, 13 juta. 20 juta. Pada saat itu, King Sui berbicara lagi, tanpa daya. Kali ini, banyak penonton yang terlihat tertarik. Itu adil untuk memiliki persaingan yang tidak bias di sini. Seseorang seharusnya tidak menindas orang lain dengan identitasnya. Kalau tidak, bagaimana pelelangan bisa berlangsung? Tidak ada yang akan membawa barangnya untuk dilelang ke sini lagi jika memang begitu. Lebih baik menjualnya dengan harga awal. Biasanya, ketika orang besar menginginkan sesuatu, mereka akan datang ke pelelangan. Banyak orang yang waspada dengan identitas mereka, tetapi mereka langsung menawarkan harga yang wajar. Jadi, sisanya tidak akan melanjutkan penawaran dan penjual tidak akan rugi. Itu menunjukkan cara tembakan besar juga. Mendengar King Sui berbicara, orang-orang merasa bahwa dia ada di sini untuk mempermalukan Tuan Muda kelima. Pertama kali bisa jadi kebetulan, tetapi kali ini, King Sui tetap diam pada awalnya. Kemudian, tidak ada orang lain yang berkompetisi tetapi dia angkat bicara. Selain itu, dia memberikan sejumlah besar uang yang jauh melampaui tawaran Tuan Muda kelima. Tuan Muda kelima sangat sedih. Apakah dia kekurangan uang? Kemarahan yang tak terkendali muncul saat dia mengarahkan mata jahatnya ke arah King Sui. Tuan Muda kelima adalah orang yang populer di kota Bailan. Tidak diketahui mengapa dia tidak menuju ke kamar tetapi menempati sebidang kecil tanah untuk menunjukkan statusnya yang berharga. Saat itu, banyak orang memperhatikan wajah marahnya yang sudah rusak. Ini adalah momen yang memalukan. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. 20 juta sekali, 20 juta dua kali, 20 juta. 40 juta. Tuan Muda kelima berkata tepat sebelum tawaran berakhir. Kali ini, semua orang bisa melihat bahwa Tuan Muda kelima ingin memperjuangkan martabatnya. Bahkan, menurutnya harganya tidak akan melebihi 20 juta. Sekarang,
dia tidak peduli. Dia akan tertekan jika dia tidak menang melawan pria ini. King Sui mengerutkan kening. Sungguh menjengkelkan menghadapi situasi seperti ini. Tuan muda kelima mungkin gila. Bahkan jika King Sui menaikkan harga 20 juta lagi, lawannya mungkin masih tidak akan menyerah dengan mudah. Itu tidak ada gunanya. Tetap saja, King Sui sangat menginginkan batu senjata ilahi ini. Meskipun dia tidak yakin dengan jumlah kristal senjata ilahi yang bisa dia gunakan, sekitar 200 di antaranya seharusnya baik-baik saja jika dilihat dari ukurannya. Namun, karena dia bertemu seseorang yang gila, King Sui pasti tidak ingin mengikuti kegilaan. Dia tetap diam setelah mendengar tuan muda kelima. 40 juta sekali, 40 juta 2 kali, 40 juta 3 kali. Selamat kepada pria ini karena telah memenangkan batu senjata ilahi. Tuan muda kelima memperoleh batu senjata ilahi tetapi dia tidak bisa merasakan kegembiraan sedikit pun. Dia terus merasa tidak nyaman. Seolah-olah dia telah menelan seekor katak. Dia tetap diam dengan wajah dingin. Item selanjutnya terungkap. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih menyedihkan bagi tuan muda kelima. Ini adalah batu senjata ilahi lainnya dan itu 1,5 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Ini adalah batu senjata ilahi yang lebih besar dari yang sebelumnya, mulai dari 10 juta, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. Tawaran dimulai sekarang, kata juru lelang tua. 11 juta, King Sui berkata dengan lembut. Banyak orang mundur saat King Sui berbicara. Pria ini telah bersaing dengan tuan muda kelima. Tetap saja, ada orang yang melakukannya. 15 juta, yang sebelumnya sekitar 15 jutaan dengan harga normalnya, maka yang ini seharusnya sekitar 30 jutaan dengan harga normalnya. Yang sebelumnya dijual dengan harga 40 juta kepada tuan muda kelima. Kalau begitu, yang ini mungkin sekitar 70 juta. Tentu saja, kasus sebelumnya adalah kasus khusus, tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai perkiraan harga kasar. 30 juta, King Sui berkata sekali lagi. 40 juta, kata tuan muda kelima saat ini. 50 juta, jika seseorang menawarkan harga yang lebih tinggi, saya akan mengakui. King Sui berkata sambil tersenyum. Namun, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Tuan muda kelima bahkan tidak menginginkannya untuk 40 juta. Dia hanya ingin mengganggu King Sui. King Sui tidak peduli dengan harganya. Dia bisa menjual beberapa pil pemeliharaan konstitusi dalam skenario terburuk. Makanya, 50 juta tidak dianggap mahal. Ada beberapa item bagus berikutnya, 2 di antaranya adalah senjata dengan harga lebih dari 100 juta. Ada banyak orang kaya di kota Bailan ini rupanya. Tetap saja, harga itu pantas dibayar. Itu bisa meningkatkan banyak kekuatan pertempuran setelah mendapatkan item. Batu senjata ilahi yang didapat King Sui bisa menggunakan 300 kristal senjata ilahi, itu bagus. Namun, dia tidak memiliki kuali persegi ilahi sehingga dia tidak dapat meningkatkan ranah pedang terbang senjata ilahi saat ini. King Sui berhenti mendapatkan barang-barang lain setelah itu dan pelelangan segera selesai. Setelah check out, dia meninggalkan rumah lelang dan menuju ke resdos terdekat. Dia akan menginap di sini. Mungkin dia akan tinggal di kota Bailan ini selama beberapa hari. Sebelum King Sui mencapai resdos, dia dihentikan oleh beberapa orang. Saudaraku, kamu tidak buruk. Tidak ada yang pernah menggangguku, Lansi, seperti ini. Mengapa Anda melawan saya? Orang yang menghentikan King Sui adalah tuan muda kelima, yang sedang menatap belati di King Sui sekarang. King Sui mengira tuan muda kelima tampan dan cerdas ketika mereka pertama kali bertemu. Meskipun dia terlihat sedikit sehat, itu berhenti di sana dan King Sui tidak merasa buruk tentang dia. Namun, sekarang King Sui memperhatikan matanya, King Sui menyadari bahwa dia terlalu picik dan tidak bisa pergi jauh. Rumah lelang melakukan lelang dengan adil dan jujur. Jika yang lain dilarang menawar begitu ada yang memintanya, apa artinya lelang? Selain itu, mengapa saya harus melawan Anda? Siapa kamu? Aku bahkan tidak mengenalmu.
King Sui bertanya sebagai balasan. Pernyataan King Sui sangat jelas, menyiratkan bahwa Tuan Muda kelima bukan apa-apa dan King Sui tidak punya alasan untuk bertarung dengannya. King Sui tidak mengatakannya dengan jelas tetapi itulah yang dia tersirat. Mata Tuan Muda kelima menjadi lebih mengerikan, tidak ada yang pernah begitu mudah tertipu di kota Bailan. King Sui menyeringai, akan ada orang sepertimu di mana-mana. Tentu saja, hidup akan terasa hambar tanpa orang-orang seperti Anda. Anda adalah keturunan Duke, kan? Tuan Muda kelima akan marah, tapi dia berkata, ya. Kenapa kamu takut? Sudah terlambat sekarang. Hah, sedih sekali. Jika tidak ada Dukedom, Anda akan jadi apa di Bailan City? Sudahkah kamu memikirkannya? King Sui berkata sambil tersenyum. Ini bukan urusan Anda dan asumsi Anda tidak masuk akal. Keberuntungan juga merupakan kekuatan. Ini adalah kekuatanku untuk terlahir sebagai keturunan Duke. Pernahkah Anda mendengar bahwa beberapa orang dilahirkan untuk memiliki lebih dari apa yang banyak pria perjuangkan sepanjang hidup mereka? Tidak ada gunanya iri atau cemburu. Tuan Muda kelima menambahkan dengan jijik. King Sui merasa geli mendengarkan Tuan Muda kelima menjadi iri dan cemburu. Dia benar-benar tidak. Dia bertanya-tanya ada apa dengan Tuan Muda kelima yang membuatnya iri. Ditambah lagi, dia bukanlah seseorang yang hanya akan iri. Jika Anda tidak memiliki apa-apa lagi maka Anda sebaiknya mundur. Saya hanya melewati tempat ini. Saya tidak ingin marah pada siapapun. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu pikir kamu bisa pergi dengan mudah setelah bermain-main dengan Tuan Muda kelima kita? Serahkan barang-barang yang Anda miliki hari ini dan kami dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Seorang pria kecil di samping Tuan Muda kelima berkata. King Sui tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya menatap Tuan Muda kelima. Berhenti melihat. Tuan Muda kelima, kami tidak ingin membunuh siapapun, jadi keuntungan Anda hanya memberi kami barang-barang itu. Kamu tidak akan mendapatkan kemewahan seperti itu lagi jika kamu membuat keributan, kata pria sebelumnya lagi, terdengar sangat arogan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang. Tuan Muda kelima, ya, karena Anda tidak ingin mengelola anjing Anda, biarkan saya membantu Anda. King Sui mengangkat tangannya begitu dia selesai berbicara. Dia menampar dan membuang orang itu. Pria itu terlempar beberapa puluh meter dengan leher miring. King Sui tidak ingin dia mati. Jika dia mau, pria itu akan mati meskipun dia memiliki 10 nyawa. Oke, bagus. Anda berani memukul orang-orang Dukes. Tuan Muda kelima berkata dengan senyum tidak tulus. Kamu sungguh menyedihkan, berpikir bahwa aku takut membunuhmu. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. The Dukes yang sangat kamu banggakan tidak ada artinya bagiku. Jika saya membunuh Anda, keluarga Anda harus meminta maaf kepada saya sebagai gantinya. Jika Anda tidak mempercayai saya akan dengan senang hati menunjukkannya kepada Anda. King Sui mengulurkan tangannya dan menyerang. Wosh! Duar-duar. Salah satu lengan dan kaki Tuan Muda kelima langsung patah. Pergilah. Bunuh dia. Tuan Muda kelima tampak pucat dan berteriak keras. Segera, banyak orang mengepung tempat itu. Ada banyak pria di sisi Tuan Muda kelima, banyak dari mereka berlari ke King Sui. King Sui membunuh sebagian besar dari mereka tanpa usaha. Yang tersisa berhenti di jalur mereka, mengetahui bahwa mereka telah bertemu seseorang yang sulit hari ini. Segera setelah itu, orang-orang dari Dukes datang. Lengan dan kakinya patah oleh Tuan Muda kelima oleh seseorang di depan wilayahnya. Jika berita ini menyebar, para adipati akan kehilangan muka sepenuhnya. Kali ini, orang-orang yang datang adalah pejuang yang hebat. King Sui memperhatikan lawan sambil tersenyum, terlihat sangat tenang. Siapa Anda dan mengapa Anda melukai pria Duke? Seorang pria tampan bertanya. Paman ketujuh, bunuh dia. Bunuh dia. Lan Si berteriak dengan keras. King Sui membuat serangan lain dari jauh dan dua suara keras terdengar lagi. Jika kamu membuat suara lain, aku akan mematahkan pantatmu. Pernyataan itu sangat kuat dan segera membungkam Lan Si.
Anggota tubuh yang patah dapat dirawat, tetapi begitu harta seorang pria dihancurkan, seluruh hidupnya dianggap selesai. Dia tidak berani mengambil resiko. Pria itu, yang disebut Lan si paman ketujuh, sangat marah. Matanya berkobar api. Betapa cerobohnya itu, untuk mematahkan lengan dan kaki keponakannya tepat di depannya. Pria itu tidak berani bertindak sembarangan. Saya tidak peduli siapa Anda. Terima saja saran saya. Dukedom bukanlah apa-apa. Anda dapat menganggapnya seperti saya membual, tetapi Anda dapat mencobanya. Adapun konsekuensinya, Anda harus menanggungnya. King Sui memandangi tuan muda kelima. Tuan, saya ingin tahu dari mana Anda berasal. Dapatkah Anda menunjukkan sesuatu kepada saya, atau saya tidak dapat membenarkan diri saya sendiri ketika saya kembali? Pria itu sedikit mengernyit. Kamu bisa mencoba, tapi aku tidak bisa menjamin kelangsungan hidupmu jika kamu melakukannya. King Sui memandang pria itu. Dia ingin menerima kedua belah pihak karena tidak ada yang sebaik itu. Mustahil untuk tidak membayar harganya. Pria itu ragu-ragu, tetapi dia masih mengangguk. King Sui berkata kepada pria itu, "Ayo." Pria itu tidak terlalu baik kali ini. Dia mengangguk dan memberi isyarat mulai. Kemudian, dia mengeluarkan pisau seperti daun willow. Itu tembus cahaya seperti giok. Ada 3 lingkaran cahaya dengan warna berbeda. Biru langit, putih, dan hijau. Mereka adalah energi angin, kesucian dan vitalitas. Aura pria itu berubah. Dia menjadi mendalam dan dalam. Perubahan ini membuat mata King Sui cerah. Pria ini memiliki kekuatan yang baik dan dia tampak lebih kuat dari Qi Yang. Rupanya, pria ini hebat di Dukedom. Pantas saja dia cukup percaya diri. Dia memang memiliki kualifikasi itu. Namun, dia masih jauh lebih lemah dari King Sui, terutama setelah King Sui mendapatkan pagoda harta karun takdir surgawi dari kekerasan dan daya tahan. Dia bisa dengan mudah membodohi lawan tanpa menggunakan pedang terbang senjata ilahi dan transposisi stelar. Wosh! Selas. Pria itu mengayunkan sabernya sekali tapi dia melakukan 3 sabre ki. 3 kesempurnaan tracer sabre. Mata King Sui cerah, dia tidak menyangka lawan memiliki barang seperti ini. Dia mengulurkan tangannya saat lawan mengayunkan senjatanya. Dengan kekuatan dan penglihatan King Sui saat ini, dia meraih pergelangan tangan lawan. Kemudian, tangannya tiba-tiba maju dan menepuk dada pria itu, membuat pria itu memuntahkan darah segar dan mundur. Pedang pria itu dijatuhkan selama ini dan King Sui dengan cepat meraihnya. Pria itu ketakutan sampai mati. 1 gerakan, dan dia menerima luka parah. Mungkin, lawannya sudah bersikap lunak padanya. Instingnya berkata begitu, dan instingnya selalu benar. Tuan muda kelima sangat ketakutan saat melihat pertempuran itu. Paman ketujuh adalah pemimpin terbaik di Dukedom. Dia termasuk 5 besar atau bahkan 3 besar. Namun, dia bahkan tidak bisa melawan 1 gerakan pun oleh lawan. Apa latar belakang pemuda ini? Mengapa dia bahkan mendapat masalah dengan pria ini? King Sui berjalan ke tuan muda kelima. Jangan bunuh aku. Saya salah. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Saya akan memberikan semua item ini kepada Anda. Sambil berbicara, tuan muda kelima mengeluarkan barang-barang yang dia dapatkan dari pelelangan. Meskipun lengannya patah, dia masih bisa mengeluarkan barang-barang dari silet sachet interspatial. Aku tidak akan membunuhmu. Itu hanya akan mengotori tanganku untuk membunuh seseorang sepertimu. Namun, setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. King Sui menunjuk ke arah tuan muda kelima yang kemudian berteriak keras dan tampak pucat seperti abu. Dia telah kehilangan semua kultivasinya. Tuan muda kelima adalah seorang jenius. Dia cukup pandai dalam pelatihan meskipun dia bukan tandingan King Sui. Tapi sekarang, dia sampah yang tidak berguna. Di masa depan, dia bahkan tidak akan mendapat tempat di keluarganya. Klan besar tidak kenal ampun. Sampah yang tidak berguna tidak akan ditoleransi. Jika dia dilahirkan untuk menjadi tidak berguna, itu akan baik-baik saja. Namun,
dia dulunya jenius. Seorang jenius sembrono yang menyiksa begitu banyak pria. Sekarang, dia akan dipermalukan berkali-kali di kemudian hari. Mengesampingkan ini, dia tidak bisa menghadapinya sendiri. Untuk seorang pejuang yang kuat, kultivasinya lebih penting daripada hidupnya sendiri. Ingat, jika Adipati datang kepadaku lain kali, aku tidak keberatan memusnahkan kalian semua dan membuat klan Lan menghilang. King Sui berkata dengan ringan. Dia menyimpan kristal senjata ilahi dan berjalan ke Resdos di depan. Para adipati tidak datang lagi, tetapi King Sui mendengar sesuatu di pintu pada malam hari. Dia tinggal di Resdos dekat rumah lelang. Siapa itu? King Sui bertanya dengan tenang. Ini aku. Bolehkah saya masuk? Suara yang memikat terdengar. King Sui bingung saat suara itu terdengar akrab. Setelah beberapa saat, dia tahu itu adalah juru lelang wanita misterius di rumah lelang. Dia bertanya-tanya mengapa dia datang ke sini pada malam hari. Dia pasti tidak akan berpikir bahwa dia ada di sini untuk menawarkan dirinya sendiri. Masuk. King Sui tidak mengunci pintu. Wanita itu mengenakan gaun merah yang sama. Pinggang tipis dan pantatnya yang tebal tampak lebih menawan di bawah cahaya. Wanita ini sangat memikat, tetapi dia memiliki jiwa yang berfluktuasi. Dia tidak perawan. King Sui bisa merasakan bahwa dia telah berhubungan dengan beberapa pria. King Sui merasakan dengan perasaan spiritualnya bahwa wanita ini melakukannya dengan lebih dari 5 pria berbeda baru-baru ini. King Sui mengerutkan kening tak terkendali. Wanita ini mempraktikkan teknik kolektif yang atau dia hanyalah wanita yang mudah. Bagaimanapun, King Sui tidak menyukainya. Apapun, King Sui bertanya, jangan terlalu serius, Tuan. Aku datang untuk berteman denganmu dengan berani. Kamu membuatku merasa canggung, kata wanita itu malu-malu. Alangkah baiknya jika wanita ini masih perawan atau jika King Sui tidak mengetahui kondisinya. Bagaimanapun, wanita ini sangat cantik. Ditambah, dia sangat menggoda. Pada saat itu, dia terlihat lebih menawan. Sayangnya, itu tampak agak menjijikkan bagi King Sui begitu dia tahu jati dirinya. Kembalilah jika Anda tidak memiliki sesuatu yang penting. Ada yang harus kulakukan. King Sui tidak ingin melanjutkan percakapan. Bukankah aku cantik? Wanita itu diam-diam mengutuk King Sui karena berkepala dingin. Permukaannya terlihat bagus, kata King Sui. Apa kau tidak ingin berhubungan intim denganku? Wanita itu terdengar menggoda. Menambah ekspresi dan gerakannya, aura samar masuk ke tubuh King Sui. Seni pesona. King Sui tersenyum. Itu adalah permainan anak-anak. Sedikit rasa suka terhadap wanita ini hilang. 1000 pria pasti sudah tidur denganmu. Wanita itu mengubah ekspresinya. Jangan berpikir kamu tak tertandingi di Bailan City hanya karena kamu mengalahkan laki-laki Duke. Saya di sini untuk berdagang dan karena Anda tidak menyukai tubuh saya akan menggunakan yang lain. King Sui tersenyum lebih banyak, tetapi dia terkejut di dalam. Sepertinya rumah lelang itu kuat dan tidak menganggap serius Dukes. Apa maksudnya itu? Itu menunjukkan bahwa rumah lelang tidak lebih lemah dari Dukes. Oh, aku tahu Duke adalah yang terkuat di kota Bailan. Adapun rumah lelang Anda, saya tidak menganggap itu lebih kuat dari Dukes. Aku ingin tahu apa yang akan kamu tukarkan. King Sui bertanya. Kami membutuhkan pil obat Anda. Apakah Anda tertarik untuk datang ke rumah lelang? Kami akan memenuhi semua kriteria Anda. Wanita itu mengedipkan matanya yang menawan ke King Sui sambil berbicara. Tidak tertarik. Juga, saya kehabisan pil obat. Hari mulai gelap jadi aku akan istirahat. King Sui menguap dan berkata, saya sangat tulus, kata wanita itu. Bersikap tulus tidak berarti Anda dapat memaksa orang ke dalam situasi yang sulit. Sekarang tolong kembali, kata King Sui. Wanita itu ragu-ragu. Melihatnya, King Sui berpikir 2 kali dan mengeluarkan 2 botol Constitution Nurturing Pills. Saya tidak mendapatkan item ini sepanjang waktu. Bahan-bahannya sangat berharga tetapi tingkat keberhasilan pemurniannya sangat rendah. Kedua botol ini untukmu. Anggap itu sebagai penghargaan saya atas bantuan rumah lelang hari ini.
King Sui tidak menyukai wanita ini, tetapi dia juga tidak membencinya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kebebasannya sendiri. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bebas bermain dengan siapapun yang dia inginkan. Wanita itu menerima pil tersebut. Terima kasih, tapi tolong tinggalkan tempat ini segera. Saya takut rumah lelang akan bertindak melawan Anda. Mereka ingin mendapatkan resep Anda. Terima kasih atas peringatannya. King Sui tidak takut rumah lelang itu akan mendapat masalah. Dia akan membuat mereka kehilangan banyak darah jika mereka berani datang. Malam berlalu dengan damai. 2 hari berikutnya juga damai. Pada hari ketiga, King Sui bersiap untuk menuju ke kota Kekaisaran Negara Air. Dia hanya bisa mengetahui situasi sebenarnya dari domain Raja Iblis begitu dia sampai di sana. Mungkin dia akan membuat beberapa pertemuan khusus. 9 benua langkah. King Sui tidak ingin ada masalah lagi. Dia tahu seseorang membuntutinya. Itu harusnya pria dari rumah lelang atau Dukes. Mereka tidak akan pernah berharap King Sui memiliki 9 langkah benua dan menghilang seketika di luar wilayah penguntitan mereka. Dia menghilang sama sekali dan meninggalkan orang-orang itu dengan tidak percaya. Awalnya, King Sui selalu ada di bawah mata mereka, tetapi dia telah lenyap seluruhnya. King Sui tidak ingin mengacaukan orang-orang ini lagi. Dia berada di sini untuk merasakan kekuatan dari domain Raja Iblis dan melihat apakah dia dapat mengumpulkan beberapa harta, meningkatkan pengalaman dan kekuatannya. Domain Raja Iblis mungkin hanya sebuah batu loncatan. Manfaat dari kunjungan ini luar biasa dan pengalaman itu sangat penting. Jika seseorang tetap diam di tempat yang sama, peningkatan kekuatannya akan melambat. Kali ini, jika dia tidak datang ke domain Raja Iblis, dia tidak akan mendapatkan pagoda harta karun takdir surgawi dari kekerasan dan daya tahan. Setidaknya, peluang mendapatkannya sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Dengan kekuatan King Sui saat ini, meskipun dia mungkin bisa menduduki puncak domain Raja Iblis, dia mungkin akan lebih lemah di 3 wilayah tengah. Karena itu, dia ingin pergi ke kota Kekaisaran Negara Air dan melihat-lihat prajurit kuat yang sebenarnya. Sebulan kemudian, King Sui akhirnya tiba di kota Kekaisaran Negara Air. Crystal City. King Sui baru menyadari betapa indahnya sebuah kota setelah kedatangannya. Bangunan dan lantainya dibangun dengan sejenis batu kristal. Batu ini hanya tersedia di kota kristal. Itu sangat sulit dan memberikan lingkaran cahaya halus yang benar-benar seperti mimpi. Kota ini adalah kota yang hanya ada dalam mimpi. Itu memiliki getaran kerajaan di alam mimpi. Semuanya tercermin di dunia yang bebas dari setitik debu, terlepas dari apakah itu kendaraan terbaik di jalanan atau burung dan binatang iblis di langit. Segalanya tampak jauh lebih cantik. Meski cantik, kota itu cukup besar. Selain itu, King Sui merasakan penindasan saat dia tiba. Perasaan itu halus tetapi kultivasinya tampak mendalam. King Sui menghabiskan waktu singkat untuk merasakannya dengan hati-hati, matanya cerah. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini harus menjadi binatang dewa penjaga bangsa. Dia mendengarnya saat dia melanjutkan. Rumor mengatakan bahwa dewa binatang penjaga negara air adalah naga kristal yang sangat kuat. Itu dikatakan naga kristal asli yang telah menjaga negara air selama bertahun-tahun. Selain naga kristal, dikabarkan bahwa pusat kota Imperial City memiliki formasi penjagaan yang sangat besar. Itu bisa melindungi tempat dan wilayah yang sangat luas di sekitarnya. Formasi ini bisa membalikkan serangan sekaligus memberi perlindungan. Jika Anda menggunakan 1% energi untuk menyerang, itu akan dilawan dengan beberapa kali lipat energi. Itu sangat menakutkan. King Sui tidak merasa sangat kesepian, meski sendirian di sini. Namun, dengan tahun baru yang semakin dekat, melihat orang-orang yang keluar bersama keluarganya, dia mulai merindukan anggota keluarganya. Namun, King Sui belum menemukan tempat yang cocok untuk memperbaiki bendera Dewa 5 Elemen. Jadi, dia tidak bisa pulang. Jika tidak, dia akan membuang banyak waktu lagi. Kota Kekaisaran Negara Air sangat indah,
King Sui berpikir bahwa dia benar-benar dapat memperbaiki tempat di sini. Mungkin dia bisa menetap di sini nanti. Itu tidak hanya indah tetapi juga penuh dengan ki spiritual. Kekuatannya juga bagus. Dia tahu bahwa ada banyak kekuatan di domain Raja Iblis dan negara air pasti salah satu yang lebih kuat. Ada negara air, negara emas, negara api, negara bumi, negara kayu dan beberapa sekte besar di sini. Namun, sebagian besar dari mereka terikat pada suatu bangsa sementara sebagian lainnya ada sebagai bangsa. Ini sebagian besar adalah sekte yang lebih besar. Mata King Sui tiba-tiba berkedip dan melihat siluet yang dikenalnya dari jauh. Dia tahu dia tidak akan salah paham, jadi dia mengikuti angka itu. Kemudian, dia tertegun. Ini adalah wanita yang terlihat seperti wanita yang sudah menikah. Dia merasakannya dari pandangan pertama. Itu tidak ditunjukkan melalui tubuhnya tetapi aura alaminya. Wajahnya sangat cantik, sosok tubuhnya tidak berbeda dengan seorang gadis remaja. Namun, dia lebih berisi di beberapa bagian tubuh, terutama untuk dada yang gagah yang merentangkan pakaiannya yang lebar dan tinggi. Penglihatan yang kokoh begitu jelas, bentuk bambu yang gagah itu sangat berdampak. Dia tinggi dan kurus, sekitar 1,7 meter atau lebih. Kakinya yang panjang dan lurus membuatnya tampak sama sekali tidak seperti wanita yang sudah menikah. Hal terindah adalah wajahnya. Mata gelap itu seperti bintang dan bulan. Namun, mata ini sangat dingin. Ini adalah semacam ketidakpedulian yang datang dari jiwa. Janda King, wanita ini secara mengejutkan adalah Nalan King. King Sui menatapnya dengan sangat terkejut. King Sui pasti tidak berharap melihatnya di sini. Meskipun belum lama sejak mereka berpisah, mereka praktis tidak berhubungan saat itu, jadi pertemuan sekarang terasa seperti melelahkan. Di kota yang seperti mimpi ini, orang yang begitu cantik memiliki daya pikat yang tak terkatakan, berdiri di sana dengan keanggunan yang tak tertandingi. Seolah-olah dia merasakan sesuatu yang membuat Nalan King melihat ke arah umum King Sui, sebelum dia membuka mulutnya karena terkejut. Dia tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat pria ini lagi. Wanita adalah makhluk aneh. Mereka tidak dapat menahan gagasan tentang takdir. Seolah-olah kata-kata yang diucapkan Nalan King sebelumnya tidak menghilang. Faktanya, Nalan King merasa bahwa pertemuan mereka sebelumnya adalah perpisahan terakhir dan tidak ada harapan untuk pertemuan lain. Nona, kita bertemu lagi. Saya tidak tahu apakah Anda ingat apa yang Anda katakan terakhir kali, ucap King Sui. Dia cukup senang bahwa dia bertemu dengan seorang kenalan di sini, jika dia bahkan bisa dihitung sebagai satu. Itu wajar untuk merasa bahagia, bertemu orang-orang yang dikenal di tempat asing. Itu adalah salah satu dari 3 kebahagiaan terbesar dalam hidup. Tentu saja aku ingat. Ayolah, aku akan mentraktirmu minum. Wajah Nalan King sangat lembut dan lembut. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat wanita ini dengan sisi lembut seperti itu. King Sui mengikuti saat Nalan King memimpin. Menginjak permukaan tanah yang jernih seperti kristal, ditemani oleh orang yang cantik, King Sui merasakan semacam kepuasan yang tak terlukiskan pada saat itu. Itu adalah pengalaman unik tersendiri. Apa yang membuatmu datang ke sini? Nalan King bertanya, melirik ke arah King Sui. Tidak ada banyak hambatan lagi di 3 wilayah terbawah, jadi saya datang ke 3 wilayah tengah untuk berlatih sambil menjelajahi lebih banyak dunia pada waktu yang sama. Apakah Anda tinggal di kota kristal ini? King Sui bertanya, tersenyum hangat. Ya, saya tinggal di sini. Aku tidak menyangka bahwa aku akan bertemu denganmu di sini. Nalan King masih merasa terkejut dengan kebetulan itu. Aku sudah cukup lama berada di negara air, meski aku tidak pernah mengira kau akan ada di sini. Oh, benar kamu tinggal di sini. King Sui juga merasa terkejut dengan kebetulan itu. Kakak ipar, siapa ini? Sebuah suara tiba-tiba memanggil. Tepat setelah King Sui selesai berbicara, sekelompok pria berjalan, dipimpin oleh seorang pria muda dan tampan. Dia mengenakan jubah putih dan membawa pedang panjang.
Sikapnya yang santai tidak menimbulkan kesan pertama yang buruk. Sebaliknya, itu memiliki semacam pesona. Beiyuan Maji, yang saya ajak bicara bukanlah urusan Anda. Tinggalkan aku sendiri, jawab Nalan King dingin. Kamu istri kakakku. Sepertinya sejak saudaraku meninggal, kamu tidak lagi ingin tinggal dengan klan Beiyuan. Pria itu berkata dengan bercanda, menemukan kegembiraan dalam cara mata Nalan King yang dipicu oleh amarah. Benar-benar binatang, seru King Sui. Dari mana benda liar ini? Apa kamu tahu siapa dia? Jika Anda mencoba memanfaatkan dia, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Enyahlah selagi bisa. Saya tidak ingin berurusan dengan Anda sekarang. Pria itu memiliki pengendalian diri dan tidak akan mudah marah. Siapa dia tidak peduli apapun. Yang penting kalian keluar dari visi saya sekarang. Berhentilah mengganggu sesi minum kami, kata King Sui dengan serius. Hahaha, Beiyuan Maji tertawa. Dia tertawa sampai matanya mulai berkaca-kaca sebelum melihat King Sui. Kamu benar-benar lelucon. Wanita di sini adalah putri Kaisar Air, gadis saudara laki-laki saya, dan saudara ipar perempuan saya. Namun, Anda masih meminta kami untuk enyahlah sebelum mengambil keuntungan dari putri Kaisar Air dan gadis saudara laki-laki saya. King Sui menoleh ke Nalan King dengan heran, kamu adalah putri Kaisar Air. Benar saja, itu adalah pria yang tidak tahu apa-apa. Orang bodoh sepertimu mencoba memanfaatkan Nalan King. Wanita yang sangat cantik, tahukah Anda berapa banyak pria yang mengamatinya? Bahkan bukan seorang tokoh terkemuka, hanya seorang gelandangan desa yang mencoba peruntungannya dengannya. Itu terlalu lucu. Beiyuan Maji tertawa terbahak-bahak sampai air mata membasahi wajahnya. King Sui menggosok hidungnya. Dia tidak berpikir bahwa seseorang akan memanggilnya gelandangan pedesaan. Setelah melihat ekspresi canggung King Sui, mata Nalan King melembut. Dia menghadapi Beiyuan Maji, jika sudah muak, kamu bisa pergi sekarang. Nalan King, kamu adalah seorang putri yang sudah menikah. Untuk klan Beiyuan kami dalam segala hal. Karena Anda menikah dengan salah satu dari keluarga kami, Anda sekarang adalah salah satu dari kami, dan Anda tidak boleh terhubung dengan orang lain. Tapi sekarang disinilah Anda, bergaul dengan orang asing. Jika berita seperti itu menyebar, pasti akan membuat malu keluarga kerajaan. Beiyuan Maji berkata sambil mengedipkan mata. Apa yang kamu coba dan ajarkan padaku? Tatapan dingin Nalan King menyebabkan Maji menyusut ke belakang. Tirani, Nalan King hanyalah tirani. Beiyuan Maji tidak mengamuk tapi hanya tertawa, klan Nalan sekarang tidak seperti dulu. Tanpa klan Beiyuan kami, ayahmu tidak akan memiliki akhir yang baik untuk duduk di atas tahta itu. King Sui, ayo kita pergi minum sekarang. Nalan King dengan ringan berkata, benar-benar mengabaikan Beiyuan Maji. King Sui merasakan sesuatu. Sepertinya wanita ini tidak terlalu bahagia. Dia tahu sebelumnya bahwa wanita ini berstatus tinggi, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi putri Kaisar Air. Sayangnya, sepertinya ada konflik internal perebutan kekuasaan di negara air, dan konflik ini sepertinya semakin besar dari hari ke hari. Setelah melihat sikap Beiyuan Maji barusan, King Sui tahu bahwa kekuatan Kaisar Air agak lemah. Jika tidak, Beiyuan Maji tidak akan berani untuk tidak menghormati Nalan King seperti itu. Beiyuan Maji melihat pandangan belakang mereka yang pergi dengan binar kenakalan di matanya, sebelum pergi bersama kelompoknya. Apakah Anda harus berurusan dengan orang itu setiap hari? King Sui bertanya. Lebih atau kurang, jawab Nalan King. Mengapa kamu tidak membunuhnya? Membunuhnya akan membawa banyak ketidaknyamanan bagi klan Nalan. Saya tidak ingin menyusahkan ayah saya. Nalan ragu-ragu sebentar sebelum berkata, apakah ayahmu tahu situasi yang kamu hadapi? King Sui terus bertanya. Dia tidak tahu. Jika dia melakukannya, dia akan membunuh Beiyuan Maji dan mulai menyerang klan Beiyuan tanpa ragu-ragu, kata Nalan King sambil menggelengkan kepalanya. Kedengarannya seperti apa yang akan dilakukan ayah yang baik. King Sui mengangguk. Dia selalu menjadi ayah yang baik.
Anda tidak perlu mengatakannya, bentak Nalan King. Ayah yang baik bukanlah yang memberikan kedudukan atau status kepada anaknya, tapi yang memberi kasih sayang, dan mau melakukan apa saja untuk anaknya. Cinta orang tua tidak mementingkan diri sendiri dan tidak bisa dilebur. Bahkan binatang buas rela berperang sampai mati untuk anak-anak mereka, terlebih lagi untuk manusia. Kamu masih muda. Tunggu sampai kamu punya anak dan kamu akan tahu, King Sui mengangguk, penuh pengalaman. Mata Nalan King membelalak saat mendengar orang ini membicarakan hal ini dengan begitu tenang dan damai. Suaminya telah meninggal. Meskipun dia belum menikah sekarang, pernikahannya telah menentukan nasibnya. Dia menjadi janda di rumah tangga Beiyuan. Fakta bahwa dia berada di klan Beiyuan berarti dia masih belum melakukannya. Pada awalnya, Nalan King tahu situasinya. Meskipun itu adalah pernikahan politik, Kaisar Air masih mengizinkannya membuat keputusan sendiri. Pada saat itu, Nalan King dengan senang hati setuju. Alasan mengapa dia bertindak bahagia adalah untuk memberitahu Kaisar Air bahwa dia bersedia. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum upacara, dia sudah menjadi janda. Setelah suaminya meninggal, Kaisar Air terus-menerus menghirup lehernya dan menanyainya tentang masalah pernikahan, tetapi dia telah menyatakan bahwa dia tidak ingin memikirkan hal-hal seperti itu untuk saat ini, jadi itu berlarut-larut sampai sekarang.